Kita ke topik pilihan pemirsa, di mana Bursa Efek Indonesia mencatat tinggal 4 perusahaan yang masuk ke dalam pipeline IPO saham terbaru usai sebagian calon emiten dicoret pihak bursa karena sejumlah faktor. Sementara itu terkait dengan aksi IPO saham di sepanjang semester pertama di 2025 maksud kami, 14 emiten berhasil mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia dengan total raihan dana mencapai 7,01 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia mencatat tinggal 4 perusahaan yang masuk dalam pipeline IPO saham terbaru. Sebagian perusahaan calon emiten kemudian dicoret pihak bursa. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna mengatakan, saat ini pasar saham Indonesia sedang ramai proses IPO. Pekan ini saja setidaknya ada 8 perusahaan yang akan melantai di bursa. Sementara itu terkait sejumlah perusahaan yang keluar dari pipeline, Nyoman menyebut hal itu karena sejumlah faktor diantaranya pemutakhiran data, emiten membutuhkan waktu lebih untuk pengurusan IPO atau memang ditolak oleh pihak bursa. Sebab sampai akhir semester 1 2025, pipeline IPO yang dimiliki Bursa Efek Indonesia diisi oleh 20 calon emiten. Sebelumnya Bursa Efek Indonesia juga mencatat sampai 20 Juni 2025, terdapat 14 emiten baru yang IPO dengan total dana yang dihimpun 7,01 triliun rupiah. Jumlah ini masih cukup jauh dari target Bursa Efek Indonesia sebanyak 66 perusahaan tercatat tahun ini. Selain itu jumlah aksi IPO pada semester 1 2025 menyusut dibandingkan periode yang sama pada 2024. Tercatat sebanyak 25 emiten menggelar IPO pada Januari-Juni 2024. Meskipun raupan dana IPO pada semester 1 2025 naik jika dibandingkan semester 1 2024 yang meraup dana segar dari IPO hingga 3,95 triliun rupiah. Penyusutan jumlah aksi IPO pada paruh pertama tahun ini terjadi seiring langkah seleksi ketat yang dilakukan oleh regulator. Manajemen bursa menyatakan dalam menyeleksi IPO, proses evaluasi dilakukan secara konsisten mengacu kepada standar evaluasi dan regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Bursa Efek Indonesia terus mendorong perusahaan untuk mempersiapkan aksi IPO secara baik meskipun membutuhkan waktu lebih panjang sehingga akan menciptakan kesuksesan proses IPO. Selain aspek struktur IPO dan momentum yang tepat, keberhasilan sebuah IPO juga bergantung pada kesiapan perusahaan, mulai dari kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, manajemen dan equity story yang disampaikan. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA menggandeng PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS dan entitas anak PT Gadai Cahaya Dana Abadi untuk memperluas bisnis emas batangan dan layanan penitipan emas, di mana kerjasama ini bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan usaha di masing-masing pihak. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA mengatakan kerjasama strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian di 3 Juli 2025. Dalam kerjasama ini, HRTA bertindak sebagai penyedia dan penjual emas batangan BSI Gold, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS sebagai pembeli, dan PT Gadai Cahaya Dana Abadi atau GCDA sebagai penyedia layanan penitipan emas dengan berbagai gramasi mulai dari 1 gram hingga 1000 gram. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan usaha masing-masing pihak. Adapun PT Gadai Cahaya Dana Abadi atau GCDA merupakan anak usaha HRTA secara tidak langsung melalui kepemilikan 99% saham oleh PT Gemilang Harta Dinata Abadi yang juga 99% sahamnya dimiliki HRTA. Sementara itu hubungan dengan BSI tidak memiliki afiliasi maupun potensi benturan kepentingan sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku. HRTA menegaskan kerjasama ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK nomor 17 tahun 2020. Namun transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan persetujuan pemegang saham sesuai pasal 6 ayat 1 huruf B POJK nomor 42 tahun 2020. Manajemen HRTA optimistis kolaborasi ini akan berdampak positif terhadap bisnis emas batangan perseroan ke depan. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik produk, memperkuat posisi di pasar logam mulia, serta mendorong peningkatan kinerja operasional.
Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham harta melaju atau dominan bergerak di zona hijau ketika indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak stagnan meskipun jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi intraday pergerakan saham HRTA. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka flat pada pagi tadi di level 585 beberapa menit pasca pembukaan saham HRTA langsung mengalami penguatan HRTA hingga ke 600-an di 610. Pasca menyentuh ke level ini hingga posisi penutupan di sesi pertama pada siang tadi, saham harta penguatannya lebih ke arah terbatas meskipun di penutupan sesi pertama mampu kembali ke 600. Pembukaan sesi kedua ke 598, saat ini di 595 menguat di 1,71%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham HRTA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 3 Februari, harta masih diperdagangkan di level 400-an. Awal Maret sudah menyentuh di atas 500-an, kemudian di perdagangan April kembali tertekan ke bawah level 400-an. Mei menguat ke 655, 2 Juni ke 640, di 13 Juni ini sempat menyentuh ke level 725, intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Namun pasca menyentuh ke level ini lagi-lagi di perdagangan terakhir Juni hingga Juli, saham harta lebih cenderung tertekan dan lebih dominan bergerak di level 600-an dan juga 500-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Indikator price to earning ratio-nya ada di 4,61 kali, PSR-nya di 0,10 kali, PBV-nya di kisaran 1,11 kali, sementara PCFR berada di kisaran 9,52 kali minus. Kombinasi secara teknikal, fundamental, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak cenderung stagnan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.